Salam, ketemu lagi dengan saya Pak Adi di sini dalam berbagi rema saya secara pribadi ya. Dan sebelum saya membagi rema ini secara pribadi, saya ingin menyatakan diri dulu bahwasanya saya hanya seorang jemaat. Jadi eh, saya ingin berbagi rema ini sebagai yang paling utama ya bagi diri saya sendiri secara pribadi, karena saya baru sekitar 2 tahun menjadi pengikut Kristus, jadi seperti itu. Dan kalau kita mencatat itu kadang kan sering hilang ya. Selain itu apa ya, malas juga lah untuk menulis gitu kan, ataupun mengetik. Dan lebih enak kalau kita berbicara, jadi semua unek-unek kita itu bisa tersampaikan gitu, nggak ada yang terlewatkan. Kadang kalau kita menulis, kita kesulitan dalam menyusun kata gitu kan, kita mengetik pun kan kesulitan dalam menyusun kata yang paling tepat gitu loh. Dan kadang ketika kita menulis yang apa ya, perbedaannya antara menulis dengan bicara itu, yang jelas ketika kita menulis itu ada beberapa kata-kata yang hilang gitu loh. Beda dengan ketika kita berbicara gitu loh, semua kata-kata itu muncul. Sebab kita tuh menulis atau mengetik itu kan kita akan menyusunnya menjadi jauh lebih bagus dan orang mengerti gitu loh tentang apa yang kita tulis. Sedangkan kalau kita berbicara kan orang tuh bisa langsung memahami gitu loh ya kan, meskipun kata-kata yang kita susun ketika kita berbicara itu enggak terstruktur dengan baik gitu loh. Tapi orang bisa menangkap maknanya itu seperti apa atau intinya itu seperti apa. Jadi itu permulaan ini ingin saya sampaikan di sini, dan kali ini saya ingin berbagi rema pribadi saya ya. Terutama ini sebenarnya sih untuk saya pribadi gitu. Tapi kalau rema ini bisa juga berbagi bagi yang lain, saya ucapkan saya berdoa dan mengucapkan haleluya, amin gitu. Rema kali ini saya ingin mengambil dari Injil Matius di pasal ketiga ayat 13 sampai 17. Perikopnya tentang Yesus dibaptis Yohanes. Di sini saya mau mengambil tema ya, dari ini tema dari rema saya, yakni membaptis Tuhan. Wow gitu. Kan memang harus seperti itu ya, supaya bisa viral. Di judul kali ini saya mengetengahkan dengan tema membaptis Tuhan. Terus apa sih yang saya maksudkan dengan membaptis Tuhan di sini? Membaptis Tuhan yang saya maksudkan di sini hanya sebuah aforisme ya. Aforisme itu suatu bentuk pernyataan aja yang padat dan singkat. Ya itu aja, pernyataan yang padat dan singkat, dan kadang juga bersifat propaganda gitu loh, supaya orang tertarik seperti itu. Saya bukan mengapa mengambil tema ini ya, tapi lebih ke arah apa sih yang dimaksudkan atau tujuan dari tema yang saya ketengahkan ini, yakni membaptis Tuhan. Tujuannya apa sih ketika kita membaptis Tuhan? Sekali lagi, membaptis Tuhan yang di sini yang dimaksudkan adalah sebuah aforisme ya, bukan berarti kemudian kita membaptis Tuhan secara subjek, atau secara membaptis Tuhannya secara objeknya gitu loh, tapi secara esensinya apa gitu loh. Jadi Tuhan di sini, membaptis Tuhan ini sebagai sebuah aforismenya, bukan suatu ya bisa dikatakan sebuah simbolisme. Membaptis Tuhan sebagai sebuah simbolisme. Tujuan di sini kenapa kita harus membaptis Tuhan adalah seperti halnya Yohanes ya. Kita tahu sendiri kenapa Yohanes itu dilahirkan, dan tidak lain adalah tujuannya adalah yang pertama mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Jadi seperti itu. Jadi apa tujuan kita membaptis Tuhan? Yang pertama adalah agar kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan gitu loh. Jalan bagi Tuhan itu apa aja sih gitu loh. Kita tahu bahwasanya ketika kita menjadi murid Kristus ya kan, kita kan diperintahkan untuk memberitakan kabar baik gitu loh.
kabar Injil ke seluruh dunia gitu ya kan. Jadi itulah persamaan kita dalam menyiapkan jalan bagi Tuhan. Jika Yohanes sendiri datang di lahir ya, Yohanes lahir untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Ketika dia lahir, dia datang untuk pertama kalinya ke dunia, dan kita sebagai Yohanes dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, kita sebagai Yohanes itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi seperti itu. Bagaimana tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya kita akan bahas di rema atau topik berikutnya. Jadi yang pertama tadi, yakni kenapa kita harus membaptis Tuhan. Tujuannya adalah yang pertama adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yang kedua adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah gitu loh. Di sini kita lihat pada ayat ke-15, kita bisa baca. Lalu Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes, biarlah hal ini terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi tujuan yang kedua adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Tadi sempat saya berhentikan sebentar. Untuk yang kedua itu untuk menggenapkan kehendak seluruh kehendak Allah. Kita bisa lihat di Kolose 1 ayat 24 dan saya bacakan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi saya garis bawahi atau garis merahi untuk penggenapan ya, untuk menggenapkan dalam dagingku. Dan kalau kita lihat di terjemahan yang di edisi versi mudah dibaca dalam Perjanjian Baru, saya bacakan di ayat ke-24, di dalam penderitaanku karena kamu aku tetap bersukacita. Ada banyak hal yang harus diderita oleh Kristus melalui tubuhnya, yaitu gereja. Aku menerima bagianku dalam penderitaan karena tubuhnya untuk menerima penderitaan itu dalam tubuhku. Jadi apa sih sebenarnya yang ingin harus kita genapkan gitu loh dalam ketika kita membaptis Tuhan, kita harus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Buat kita pribadi, penggenapan itu adalah tentang penderitaan Kristus gitu loh. Itu kita genapi. Saya lebih merujuk pada versi mudah dibaca ya. Menerima bagianku dalam penderitaan karena tubuhnya atau tubuh Kristus gitu loh. Kalau yang dalam versi Alkitab Terjemahan Baru ya kan, apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Jadi penggenapan yang kita lakukan adalah ketika Kristus sendiri menderita untuk dosa manusia ya kan, kemudian kita menggenapkannya dengan cara untuk menderita bagi jemaat, seperti yang dikatakan oleh Paulus ya kan. Itulah penggenapan kita gitu loh. Kita menderita untuk sama kita ya kan, memikul salib Kristus gitu loh. Itu yang dimaksudkan bersama-sama memikul salib Kristus itu maksudnya ya kita juga sependeritaan gitu loh sama kita gitu loh. Mungkin untuk lebih lanjutnya saya akan bawakan di tema berikutnya ya, tentang penggenapan seluruh kehendak Allah gitu loh, dari kita pribadinya atau bukan dari Allahnya. Sebab itu nanti akan merujuk pada hal yang berbeda lagi. Jadi itu yang kedua. Untuk yang ketiga, kenapa kita harus membaptis Tuhan, yakni membuka pintu langit atau kerajaan surga gitu. Kita lihat di ayat ke-17 ya kan, saya akan bacakan. Lalu terdengarlah suara dari surga dan mengatakan, saya ambil dari ayat ke-16. Ayat ke-16, sudah dibaptis. Setelah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Nah, itu di garis merah ya.
langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Inilah yang saya maksudkan dengan bahwanya ketika kita membaptis Tuhan, tujuannya adalah untuk membuka pintu langit gitu loh, atau pintu kerajaan surga atau pintu kerajaan Allah gitu. Untuk lebih lengkapnya bagaimana dan mungkin kita akan bertanya apa sih kerajaan Allah dan lain-lainnya, mungkin saya akan ketengahkan di tema atau video saya selanjutnya ya, sebab saya akan membuat video yang pendek-pendek, nggak terlalu panjang gitu aja. Jadi tujuan mengapa kita harus membaptis Tuhan, sekali lagi ini sebuah aforisme ya. Tujuan membaptis Tuhan adalah yang pertama mempersiapkan jalan untuk Tuhan, kemudian yang kedua adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan yang ketiga adalah untuk membuka pintu langit atau kerajaan Allah. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan untuk rema saat ini, kenapa kita harus membaptis Tuhan. Salam, terima kasih, dan semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.